anak-anak yang sudah siap beribadah kepada Tuhan, boleh angkat tangannya? Iya, kita semua sudah siap ya beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum mulai, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan terus menyertai setiap anak-anak yang ada. Dan pagi hari ini, sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyiapkan setiap kehidupan kami, hati kami, dan biarlah Tuhan kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai selesainya, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja yang boleh melingkupi kami. Dan kami Tuhan serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Buat anak-anak yang sudah siap memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, oh sukacitaku.
baik, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu sehingga kehidupan kami boleh diubahkan dan kehidupan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu dan guru kami yang Tuhan persiapkan untuk melayani firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Silakan anak-anak duduk yang baik, siapkan Alkitabnya dan buka telinganya baik-baik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui aplikasi YouTube ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak pasti sudah rindu ya untuk datang ke gereja. Sabar saja, nanti pada waktunya Tuhan akan memulihkan bangsa kita sehingga kita boleh bebas kembali beribadah kepada Tuhan, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman yang lain. Nah, pagi hari ini Tante Jel ingin melanjutkan cerita firman Tuhan yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Om Jufri, di mana Tuhan sudah menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Janji apa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Abraham? Iya, Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak untuk Bapak Abraham, dan Bapak Abraham sudah menerimanya, dan anak itu diberi nama Ishak. Nah, Ishak semakin hari terus semakin bertumbuh hingga pada suatu hari Tuhan berfirman kembali kepada Bapak Abraham. Tuhan berkata seperti ini, "Abraham." Lalu Bapak Abraham menyaut, "Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan paginya, Bapak Abraham memasang pelana pada keledainya. Dia memanggil 2 orang pelayannya dan juga Ishak. Bapak Abraham juga mempersiapkan kayu bakar untuk korban bakaran tersebut. Nah, mereka pun berjalan ke tempat yang Tuhan beritahukan kepada Bapak Abraham. Nah, tempat itu tidak dekat anak-anak, tempat itu cukup jauh. Pada hari ketiga, Bapak Abraham melayangkan pandangannya ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Ketika dilihatnya dari jauh dan sudah terlihat, Bapak Abraham berkata kepada 2 orang pelayannya, "Kamu tunggu di sini. Kami akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, dan kami akan kembali." Lalu Bapak Abraham menaruh kayu bakar yang tadi sudah dipersiapkan, ditaruh di bahu Ishak, dan di tangan Bapak Abraham ada pisau dan api. Akhirnya mereka berdua berjalan semakin ke atas ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan kepada Bapak Abraham. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya. Dia berkata seperti ini, "Bapak, kayu dan api sudah ada di sini. Lalu di mana domba untuk korban bakaran itu?" Bapak Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakannya, anakku." Mereka terus berjalan. Ketika mereka sudah sampai di tempat itu, maka Bapak Abraham mendirikan mezbah untuk korban bakaran tersebut.
Mezbah disusun, kayu bakarnya juga ditaruh di atasnya, dan Ishak pun diikat. Lalu Ishak ditaruh di atas mezbah tersebut. Ketika Abraham siap untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, ketika Bapak Abraham mengangkat pisau itu untuk menyembelih Ishak, tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya, "Abraham, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu ketika Bapak Abraham menoleh ke belakang, dia melihat ada seekor domba jantan yang tersangkut pada sebuah belukar. Lalu Abraham menyembelih domba tersebut dan dipersembahkanlah sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, Tuhan pun berfirman kembali untuk yang kedua kalinya kepada Bapak Abraham. Tuhan berkata seperti ini, "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Nah, setelah itu maka Bapak Abraham beserta Ishak kembali kepada pelayannya dan mereka pun kembali. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan. Bapak Abraham sebenarnya sayang gak sama Ishak? Sayang. Dia sangat mengasihi anaknya itu karena dia menunggu begitu lama untuk mendapatkan Ishak. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan Ishak, Tuhan minta, apakah dikasih sama Bapak Abraham? Dikasih. Karena apa? Bapak Abraham mengasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Caranya seperti apa? Seperti Bapak Abraham, kita mau taat, kita mau dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti apa? Perintah Tuhan seperti apa? Nih, ada di dalam Alkitab, ada begitu banyak perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan itu ya. Nah, pagi hari ini sebelum kita berdoa, Tante Jela ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Kalau anak-anak bisa, kalian boleh ikuti. Tetapi kalau tidak bisa, kalian sudah ambil sikap doa yang baik, kita akan nyanyi terlebih dahulu, nanti kita berdoa bersama-sama. Dengan segenap hatiku
Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Karena Tuhan sudah berbuat begitu baik buat kami. Tuhan ajar kami untuk kami mentaati setiap firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.